Shalom saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan, saya senang sekali kita bisa bertemu kembali. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena besok tepatnya ya saudara, tanggal 8 Juni kita akan merayakan Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Baik saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah Pentakosta, titik awal gereja yang hidup. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sore hari ini buat semua berkat dan anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini hamba-Mu ini dengan kerendahan hati memohon karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam memberitakan firman Allah. Roh Kudus bimbing hamba membawakan firman-Mu, hanya memberitakan firman-Mu, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, penuhi hamba dengan hikmat, wibawa, otoritas ilahi, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan karena anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir, kami saat ini sehati dalam tempat ini dimanapun kami berada, seperti murid-murid-Mu yang menanti-nanti di hari Pentakosta Roh Kudus, turunlah memenuhi kami, nyalakan api iman kami, perkuat semangat kami, bukalah telinga dan hati kami mendengar suaramu, kami mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah dan bertumbuhlah di dalam hati kami. Kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman-Mu. Jadikan kami gereja yang hidup, yang berani bersaksi dan mengasihi. Dan setiap penghalang apapun itu yang menghalangi pemberitaan firman Allah di tempat ini dimanapun dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami semua, keluarga kami, ditutup bungkus dengan darah Kristus, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman. Amin, amin. Saudara, ketika para murid berkumpul dalam satu hati, satu tempat, langit tidak diam. Roh Kudus turun. Bukan sebagai simbol, tetapi ini kekuatan nyata. Hari itu bukan akhir dari penantian, tetapi justru awal dari perjalanan. Inilah Pentakosta. Bukan sekedar hari raya ini, melainkan hari lahirnya gereja yang bernyawa. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Hari Raya Paskah, yang pada tahun ini, tepatnya nanti, saudara, yang kemarin 20 April, Saudara. Jadi hari Pentakosta 8 Juni. Perayaan Pentakosta punya makna penting dalam kehidupan rohani umat Kristiani karena memperingati em, pemenuhan janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus yang membimbing, menguatkan para murid dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara, saya memberi judul firman Tuhan hari ini, Pentakosta, titik awal gereja yang hidup. Saya mulai dengan satu pantun, saudara ya. Ini pantun dari Roh Kudus, saudara. Pergi ke ladang membawa benih, menabur dengan doa dan iman. Hari Pentakosta pun tiba bersih. Roh Kudus turun, muncullah terang. Turun hujan di pagi hari. Bunga-bunga pun berseri-seri. Gereja hidup dimulai dari hati yang taat dan hati yang berani. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan membaca dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saudara, bayangkan suasana mencekam di ruang atas Yerusalem. Sekelompok murid yang dulunya tercerai-berai kini berkumpul diam-diam. Mereka bukanlah tokoh besar. Mereka hanya nelayan, pemungut cukai, orang biasa. Dan mereka pernah kehilangan gurunya di kayu salib, dikejutkan dengan kebangkitannya. Lalu mereka menanti janji yang terdengar mustahil, kuasa dari tempat tinggi. Hari itu bukan sembarang hari. Itu adalah hari raya Pentakosta. 50 hari setelah Paskah. Ketika orang Yahudi merayakan pemberian Taurat di Gunung Sinai, kali ini bukan Taurat yang turun dari gunung,
melainkan Roh Kudus yang turun dari surga. Disitulah sejarah berubah. Itulah titik awal gereja yang hidup. Saudara, mari kita baca dari Kisah Para Rasul, saudara. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 sama-sama, saudara. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang menuntun hidupku, membuat hidupku diberkati, penuh mujizat, penuh anugerah, saudara ya. Baik, saya buka juga dari Bible ini ya, saudara ya. Nah, sebentar ya, Kisah Para Rasul 2. Nah, ini judulnya adalah Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta, saya baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya ulas satu persatu. Jadi ini hari Pentakosta. Dalam bahasa Yunani, Pentekoste. Artinya ke-50 adalah perayaan Yahudi yang berlangsung 50 hari setelah Paskah. Awalnya merayakan panen gandum, kemudian juga memperingati pemberian Taurat di Gunung Sinai. Ini peristiwa menandai penggenapan janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus. Bila kita juga mengulas dari Lukas 24 ayat 49, Kisah Rasul 1 khususnya ayat 4 sampai 5. Inilah titik awal berdirinya gereja Kristen. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, bunyi itu seperti tiupan angin keras. Inilah melambangkan kehadiran Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya, pneuma. Neuma. Ini artinya roh atau angin. Ini menunjukkan hubungan erat antara keduanya. Angin memang seringkali melambangkan kehadiran ilahi dalam Alkitab. Yohanes 3 ayat 8. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir secara nyata dan aktif di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah seperti nyala api ini melambangkan penyucian dan penerangan oleh Roh Kudus. Api seringkali digunakan sebagai simbol penyucian dan kehadiran Allah. Bisa juga kita ulas di Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Jadi setiap orang yang menerima bagian dari Roh Kudus ini menunjukkan bahwa karunia Roh diberikan secara pribadi dan merata kepada semua orang percaya. Ayat 4, saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Para murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai sebagai tanda kuasa ilahi. Ini penggenapan nubuat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tentang pencurahan Roh Kudus atas semua manusia. Ini menunjukkan bahwa Injil ditujukan memang untuk semua bangsa dan bahasa. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Yerusalem dipenuhi oleh orang Yahudi dari berbagai daerah yang datang untuk merayakan Pentakosta. Kehadiran mereka inilah yang memungkinkan penyebaran Injil secara luas karena mereka akan membawa kabar ke tempat asal mereka kembali. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Orang banyak terheran-heran karena mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pesan Injil melampaui batas bahasa dan budaya dan bahwa Roh Kudus memampukan komunikasi lintas budaya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Saudara,
Keterkejutan mereka ini disebabkan oleh, jadi bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi ada keterkejutan. Kenyataan bahwa para murid yang dikenal sebagai orang Galilea berbicara dalam bahasa asing. Artinya, Roh Kudus memberikan kemampuan supranatural untuk menyampaikan Injil ke semua orang tanpa hambatan bahasa. Dari ayat 9 sampai 11 kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wow, ini luar biasa, saudara. Daftar ini mencakup berbagai wilayah Timur Tengah hingga Eropa. Ini menunjukkan luasnya penyebaran pesan Injil. Ini menegaskan bahwa Injil memang ditujukan untuk semua bangsa dan Roh Kudus mempersatukan umat manusia dalam penyembahan kepada Allah. Bila ayat 12 sampai 13, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Begitu saja. Reaksi orang banyak terbagi antara keheranan dan ejekan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang paham dan bisa menerima karya Roh Kudus. Saudara, karya Roh Kudus memang dapat menimbulkan kontroversi dan bahwa respon terhadap Injil bisa beragam, mulai dari penerimaan hingga penolakan. Saudara, Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini momen penting dalam sejarah gereja, di mana penggenapan janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus digenapi, menandai dimulainya era baru dalam hubungan Allah dan umatnya. Saudara, pemberdayaan untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk bersaksi tentang Injil kepada semua bangsa. Penyatuan umat Allah melalui karunia bahasa. Roh Kudus menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam penyembahan kepada Allah. Jadi awal gereja mula-mula peristiwa ini menandai kelahiran gereja sebagai komunitas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, saya mau mengulas latar belakang teologis hari Pentakosta yang kita sebut dalam bahasa aslinya Sabaoth. Sabaoth. Pentakosta berasal dari kata Pentekoste, ke-50. Jadi hari raya hari Pentakosta juga bisa kita sebut hari raya 7 minggu. Shavuot dalam bahasa Ibrani ini 50 hari setelah Paskah. Jadi berdasarkan Keluaran 23 ayat 16, Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Jadi awalnya ini adalah hari raya panen gandum pertama. Kemudian berkembang menjadi peringatan pemberian Taurat di Gunung Sinai. Momen di mana Allah menyatakan dirinya secara ilahi kepada bangsa Israel. Dengan demikian, dalam perjanjian lama, Shavuot memperingati pemberian hukum Taurat, sedangkan dalam perjanjian baru, Pentakosta memperingati pencurahan Roh Kudus, menulis hukum Allah bukan di loh batu, melainkan di hati. Yeremia 31 ayat 33, 2 Korintus 3 ayat 3. Saudara, secara sosial religius orang Yahudi diaspora. Saat itu Yerusalem dipenuhi oleh orang Yahudi dari berbagai bangsa. Mereka datang berziarah merayakan hari raya besar. Mereka disebut orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kisah Rasul 2 ayat 5. Orang Yahudi diaspora tersebar di wilayah kekuasaan Romawi. Karena tinggal di berbagai daerah, mereka memakai bahasa lokal masing-masing. Inilah sebabnya
Mereka terkejut saat mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Secara politik dan ekonomi, saat itu Kekaisaran Romawi sedang menguasai wilayah Palestina dan sekitarnya. Yerusalem menjadi pusat keagamaan, tapi bukan pusat kekuasaan politik. Pemerintahan Romawi inilah yang memungkinkan kebebasan beragama, tetapi memang menekan pemberontakan atau pergerakan yang dianggap berbahaya. Ekonomi masyarakat Yahudi ini dipengaruhi oleh sistem pajak Romawi. Banyak orang Yahudi hidup dalam keadaan sulit ya, tapi mereka tetap berusaha taat dalam ibadah dan perayaan keagamaan. Karena itulah pada perayaan besar seperti Pentakosta, banyak pendatang yang datang dari berbagai tempat dengan latar ekonomi berbeda. Misalnya pedagang, cendekiawan, hingga hanya seorang hamba. Saudara, janji Roh Kudus ini digenapi di momen ini. Bila kita mengulas kenaikan Yesus, Yesus berjanji kepada para murid bahwa mereka akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49 dan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah penggenapan dari janji ini dan juga dari nubuat Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28 29. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya turun kepada orang-orang tertentu, nabi, raja, imam. Namun kini dalam perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang tanpa ada batas usia, tanpa ada batas gender, status sosial. Dan dari lintas budaya, bahasa, dan karunia lidah, penggunaan berbagai bahasa dalam Kisah Rasul 2 ini bukan fenomena linguistik biasa, tapi ini mujizat Roh Kudus. Ini bukan bahasa roh seperti dalam 1 Korintus 12 sampai 14 glosolalia, tapi bahasa manusia, xenoglosia yang dipahami pendengarnya. Menariknya, daftar bangsa-bangsa dalam ayat 9 sampai 11 ini menggambarkan peta geografis dari timur ke barat, dari Timur Tengah, Afrika Utara hingga Eropa, simbol bahwa Injil akan menjangkau dunia. Jadi ada yang kontras dari Sinai dan Pentakosta. Jadi di Gunung Sinai di Keluaran 19, hukum ditulis di batu. Kalau di Pentakosta, di Kisah Rasul 2 khususnya hukum ditulis di hati saudara. Ini kalau di Gunung Sinai ada disertai gemuruh api ya suara. Di situ 3.000 orang mati saudara karena bebal saudara. Dan mereka sangat takut mendekati Allah. Tetapi di hari Pentakosta ini beda-beda, beda banget. Bukan gemuruh api tapi angin dan lidah api dan suara. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ayat 41. Karena Allah datang mendekat melalui roh. Jadi dalam dimensi misi dan gereja global, Allah sedang mendirikan gereja universal bukan hanya untuk satu bangsa. Roh Kudus memampukan kita berbahasa lintas budaya, membuka jalan bagi penginjilan lintas bangsa dan bahasa. Misi global dimulai di Yerusalem. Gereja tidak lagi terpusat hanya pada bait suci. Ini melainkan pada komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, simbolisme Pentakosta itu kenapa? Angin. Pneuma. Ini artinya kehadiran Roh Allah yang memberi hidup. Api, apa makna api simbolnya Roh Kudus? Ini artinya penyucian, penerangan, kuasa ilahi dan bahasa. Kenapa dikatakan sering kalau orang, kalau kau sudah terima Roh Kudus pasti kau berbahasa roh. Karena keberagaman sedang dipersatukan dalam Injil. Ada suara dari langit, ini menunjukkan otoritas ilahi, bukan rekayasa manusia. Dan ada lidah yang terpecah-pecah, karena memang karunia roh diberikan secara personal dan kolektif. Ini punya pengaruh langsung terhadap gereja mula-mula. Inilah momen kelahiran gereja yang dimulai bukan dari strategi organisasi, tapi dari pencurahan kuasa ilahi. Para murid yang tadinya takut jadi pemberani karena dipenuhi roh.
Dan setelah peristiwa ini, Injil diberitakan secara terbuka dan massal hingga ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dari sini kita bisa menyimpulkan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini bukan sekedar catatan sejarah, tapi ini momen transformatif universal yang menandai awal dari gereja yang hidup dan dipenuhi kuasa, penggenapan janji Allah dari perjanjian lama dalam realitas baru, perjanjian baru. Peralihan dari ritual ke relasi, dari hukum di batu ke hidup oleh roh. Gereja diberi kuasa bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjangkau dunia. Ada 3 pesan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini. Roh Kudus hadir. Yang pertama, Roh Kudus hadir untuk memperlengkapi, bukan hanya sekedar menghibur saudara. Dia mau memenuhi kita, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat 4, saudara. Ini artinya kehadiran Roh Kudus bukan hanya untuk menenangkan atau menghibur hati, tetapi untuk memperlengkapi para murid menjadi saksi Kristus. Gereja itu hidup dimulai dari persekutuan yang taat dan bersatu. Jadi, Roh Kudus bukan hanya sumber penghiburan, tapi daya kuasa yang memperlengkapi orang biasa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Petrus, dia sebelumnya takut. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Bila kita membaca dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Kini dia berdiri dengan berani, saudara, di hadapan ribuan orang dan dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Apa bedanya? Ketika dia menyangkal Yesus, dia belum memiliki Roh Kudus, tetapi saat dipenuhi Roh Kudus, dia penuh dengan kuasa. Saudara, ini seperti seorang musisi berbakat, tapi nggak punya alat musik. Dia berbakat, tapi nggak ada alat musiknya. Itu seperti jiwa, tapi nggak ada rohnya. Namun ketika alat itu ada piano, ada gitar, ada mikrofon, ada potensi meledak menjadi pertunjukan yang menginspirasi. Roh Kudus adalah alat surgawi yang memperlengkapi kita untuk menjalani panggilan kita. Karena itu, saudara, bagaimana kita menanggapi hal ini? Jangan hanya puas dan hanya merasakan damai dalam roh. Minta kuasa untuk menjadi saksi. Minta, minta. Maka dia akan beri jadi saksi. Penggerak, membawa terang. Minta. Karena kita ini duta-duta kerajaan surga. Allah akan memperlengkapi kita. Kita libatkan Roh Kudus. Dia bukan yang paling rendah dari yang ketiganya, bukan semuanya sama, saudara. Dalam setiap keputusan pelayanan, pekerjaan, dialah yang memberi kepekaan, kekuatan. Roh Kudus hanya memberi, bukan hanya memberi rasa damai, saudara. Dia memberi daya hantar untuk misi surgawi. Yang kedua, dari sini kita belajar. Gereja hidup itu dimulai dari persekutuan yang taat dan bersatu, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah Rasul 2 ayat 1, saudara. Pentakosta tidak akan terjadi jika para murid tidak menunggu bersama dalam kesatuan dan ketaatan. Inilah rahasia gereja yang hidup, bukan program saja, bukan, tapi persekutuan dalam doa, dalam iman. Saudara, bila kita membaca di Menara Babel, manusia disatukan oleh kesombongan, tetapi Tuhan membuyarkan mereka. Kejadian 11. Di Pentakosta, manusia disatukan oleh kerinduan akan janji Tuhan, dan Roh menyatukan mereka dalam kuasa dan misi. Saudara, saya bisa membayangkan tim orkestra. Setiap alatnya berbeda, tapi harus selaras dalam satu satu dalam partitur yang sama. Bila satu alat jalan sendiri, musik jadi kacau. Gereja hidup ketika jemaat bersatu mendengar konduktor surgawi, yaitu Roh Kudus.
Karena itu, bagaimana kita menanggapi ini? Kita perlu menjadikan doa dan persekutuan itu pondasi utama gereja dan komunitas. Belajarlah hidup dalam kesatuan, bukan keseragaman. Tahukah Anda, keanekaragaman itu bukan penghalang, itu kekayaan. Ini kekuatan bila satu sama lain ada kerendahan hati dan saling melengkapi. Roh Kudus turun itu di tempat di mana ada kesatuan, di mana hati bersatu dalam ketaatan, bukan hanya tempat yang ramai dalam program, no. Jaga persatuan, bina persatuan. Dan yang ketiga dari sini kita belajar, karya Roh Kudus menembus batas bahasa, batas budaya, dan bangsa. Kita masing-masing mendengar mereka berkata, dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 11, dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, Pentakosta membalik kutukan Babel. Tuhan menunjukkan bahwa Injil tidak eksklusif untuk satu bangsa. Roh Kudus memberdayakan kita untuk menjangkau dunia dengan bahasa yang dimengerti hati manusia. Yesus menyentuh hati perempuan Samaria di Yohanes 4. Bukan dengan hukum Taurat, tetapi dengan bahasa kasih dan pengertian pribadi. Ini yang dilakukan Roh Kudus, menjangkau dengan bahasa hati. Dalam dunia marketing, produk hebat bisa gagal jika tidak disampaikan dalam bahasa dan konteks pelanggan disesuaikan dengan pelanggan. Begitu pula Injil kita, saudara. Kita harus berkontekstual dalam memberitakan Injil, dikomunikasikan secara kontekstual tanpa kehilangan inti kebenarannya. Bagaimana kita menanggapi ini? Izinkan Roh Kudus mengajar kita untuk mengkomunikasikan Injil secara relevan dan penuh kasih. Belajarlah memahami budaya, bahasa, bahasa hati, dan kebutuhan nyata orang-orang di sekitar kita, di rumah, di kantor, di komunitas. Roh Kudus itu tidak hanya memberi bahasa lidah saudara, tapi juga bahasa kasih yang dimengerti seluruh dunia ini. Pentakosta itu bukan sekedar peristiwa sejarah, itu adalah pola kehidupan. Roh Kudus hadir. Ini bukan hanya untuk kita rasakan, saudara, tapi untuk kita hidupi. Api itu menyala, itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan, dibagikan, saudara. Dan percayalah, ketika gereja bersatu, ketika gereja taat dan terbuka terhadap kuasa Roh Kudus, percayalah, maka gereja tidak sekedar hidup, ia akan menyala, melangkah, dan mengubah dunia. Amin, amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Baik, saudara, ini momen yang sangat sakral. Mari kita nyalakan api Roh Kudus. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dan Dia menyalakan api Roh Kudusnya. Dan saya berdoa api itu tidak padam dalam hati kita. Terus membakar semangat kita melayani dan bersaksi. Membimbing setiap langkah kita. Agar gereja dibangun. Gereja hidup setia dalam kasih dan ketaatan pada Tuhan. Menjadi saksi terang di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami mau menyala, iman kami mau tetap menyala. Kami mau bersaksi, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus hibur kami, Roh Kudus beri kami kekuatan, keberanian untuk bersaksi dimanapun. Nyalakan api itu kembali, Tuhan, semangat kami yang berkobar-kobar. Kami mau bersaksi jadi terang dimanapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami, utus kami, di dalam nama Yesus. Amin. Satu pantun, saudara. Api roh turun, jiwa menyala, menggerakkan umat untuk bersaksi.
Jangan padamkan api yang mula-mula. Biarlah gereja terus bersinar berani. Bersatu hati dalam kasih. Melangkah setia tak pernah surut. Pentakosta bukan hanya kisah bersih, tapi panggilan kita untuk hidup yang kudus dan berbuah lebat. Demikianlah saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.